Bagaimana? Apakah kalian kaget? Atau ini merupakan sebuah jump scare yang biasa buat kalian? Game horor dapat dikatakan sebagai salah satu jenis permainan video game yang berpusat pada fiksi horor dan biasa dirancang untuk menakuti pemain. Game horor biasanya memiliki unsur fiksi horor seperti zombie, vampir, dan hantu. Hal ini dapat dilihat dari beberapa series game horor seperti FNAF dan juga Slendrina. Game horor juga dapat mencakup unsur bertahan hidup, di mana pemain dituntut untuk bertahan hidup melawan rintangan yang sangat-sangat besar seperti Resident Evil, Evil Within, dan masih banyak lagi. Menurut sejarahnya, tidak ada yang mengetahui pasti kapan atau siapa yang pertama kali menciptakan sebuah game horor. Namun, menurut dari salah satu sumber, game horor dikatakan diciptakan pertama kali pada tahun 1981 dengan judul Atari 2600 Haunted House. Akan tetapi, game horor serupa juga dirilis pada tahun yang sama sehingga memicu perdebatan manakah game horor pertama kali yang dibuat. Selain daripada itu, pada tahun 1973, game horor dengan judul Han the Mumpus sering diakui sebagai game horor petualangan paling awal yang dirancang untuk khusus personal komputer atau PC, membuat ketidakjelasan pada siapa atau kapan game horor pertama kali diciptakan. Game horor sering dicirikan dengan latar yang gelap dan tema yang menegangkan, dan tak jarang pula game horor menampilkan adegan yang disebut sebagai jump scare, di mana ada suara keras atau sesuatu yang melompat ke arah pemain untuk menakut-nakuti mereka. Dapat dikatakan jump scare merupakan salah satu elemen dari game horor itu sendiri. Dan tak hanya game horor, film horor juga menggunakan elemen jump scare sebagai elemen yang dapat menakuti penonton dan tak jarang pula ada yang berhasil. Akan tetapi melihat game horor saat ini yang lebih mengutamakan unsur jump scare ketimbang unsur horor itu sendiri, mengapa game horor saat ini sangat identik dengan jump scare? Seakan-akan kalau nggak ada jump scare, game horor tersebut sudah tidak horor lagi. Apakah developer dari game horor tidak memiliki cara lain sehingga harus menggunakan cara yang pasaran untuk membuat sebuah game horor dan selalu menggunakan jump scare? Seberapa pentingkah jump scare dalam sebuah permainan video game? Mari kita bahas. Jump scare, dan jump scare. Mengapa harus jump scare? Jump scare digunakan dalam game horor untuk menciptakan rasa kaget serta memberi kesan yang membekas pada pikiran setiap manusia. Jump scare yang mengejutkan biasanya memiliki unsur visual dan audio yang mengerikan dan secara tiba-tiba muncul dalam suatu frame atau scene. Suara dalam jump scare itulah yang benar-benar membuat pemain sangat-sangat terkejut. Akan tetapi, unsur visual lah yang cenderung melekat dalam ingatan mereka. Otak manusia memproses suara dan gambar yang akan datang secara berbeda. Biasanya, gambar atau visual akan lebih mudah diingat daripada suara atau audio. Sebagai contoh, kalian bisa melihat adegan berikut ini. Coba cermati. Bagian manakah yang membekas di ingatan kalian? Apakah suara yang dikeluarkan atau visual hantu yang ditampilkan? Lanjut. Secara teknis, jump scare dibuat dengan konsep untuk menambahkan kesan horor pada suatu game atau film. Akan tetapi, penggunaan jump scare yang berlebihan malah membuat film atau game horor tersebut menjadi biasa, bahkan dapat menghilangkan unsur horor itu sendiri. Melihat beberapa game horor saat ini yang lebih mengutamakan unsur jump scare daripada unsur horor yang lainnya, membuat game horor saat ini kehilangan nuansa horor itu sendiri. Dapat dikatakan apabila kita baru saja memainkan sebuah game horor, memang nuansa horor yang diakibatkan oleh jump scare dapat sangat membekas di pikiran kita. Akan tetapi apabila kita sudah sangat sering memainkan sebuah game horor, maka jump scare tersebut sudah tidak mengerikan lagi.
Hal ini dikarenakan otak kita sudah terbiasa, bahkan sudah bisa menebak di mana jump scare tersebut akan muncul. Kondisi ini biasa disebut sebagai desensitisasi, yang merupakan sebuah kondisi di mana semakin sering kita dikagetkan, semakin kecil juga kemungkinan kita untuk terkejut. Otak kita akan terbiasa dengan rangsangan yang tiba-tiba dan tak terduga, sehingga mengurangi respon kaget fisiologis. Mana aku nggak kaget, bra? Akan tetapi, meskipun jump scare dapat dikatakan telah menjadi teknik yang pasaran dalam sebuah game horor maupun juga film horor, tak jarang pula beberapa jump scare yang sukses dalam memberikan nuansa horor yang membekas pada pemain. Pemberian jump scare pada waktu dan suasana yang tepat dapat membuat pemain menjadi lebih kaget lagi, bahkan tak jarang pula ada pemain yang merusak sebuah barang elektronik mereka dikarenakan jump scare. Sebuah jump scare dapat dikatakan sukses apabila ditaruh dengan porsi yang pas dan tak berlebihan, membuat otak kita menjadi sangat sulit untuk menebak di mana jump scare tersebut akan muncul. Jump scare yang sulit ditebak inilah yang dapat membuat nuansa horor pada suatu video game menjadi lebih horor lagi dan lebih menakutkan lagi. Jadi, mengapa game horor selalu identik dengan jump scare? Jump scare pada game horor diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Bisa saja menambahkan unsur horor itu sendiri, atau bisa saja mengurangi bahkan menghilangkan unsur horor itu sendiri. Jump scare akan selalu identik dengan game horor. Hal ini dikarenakan unsur atau suasana horor dalam sebuah game maupun film itulah yang mendukung sebuah jump scare. Dapat dikatakan kalau tidak ada unsur atau suasana horor, maka jump scare tidak akan berhasil untuk dilakukan. Konsep jump scare inilah yang dapat membuat suasana menjadi lebih menakutkan lagi, menjadi lebih horor lagi. Akan tetapi meskipun jump scare sudah sangat identik dengan game horor, penggunaan jump scare dalam game horor harus dibatasi dengan porsi dan waktu yang pas. Dan apabila ini tidak dilakukan oleh developer game, maka game horor yang mereka buat dapat kehilangan nuansa horornya, menjadikan game horor tersebut menjadi tidak horor lagi. Oh, aku tahu. Kamu hantu kan? Mending lo pergi dari sini sebelum gua gulai kepala lo. Mending pergi dari sini. Jump scare yang mudah ditebak juga dapat membuat unsur horor pada sebuah game menjadi lebih berkurang lagi. Sebaliknya, penggunaan jump scare pada waktu dan timing yang pas dapat membuat suasana horor pada suatu game menjadi lebih menakutkan lagi, menjadi lebih horor lagi. Dan inilah yang harus diperhatikan oleh developer game horor. Mereka harus lebih bisa mengatur porsi dan timing yang pas untuk dikeluarkannya sebuah jump scare, agar game horor yang mereka ciptakan dapat menjadi sebuah mahakarya yang masterpiece.